Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 31 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan manusia ketika ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan berlimpah, maka manusia mudah untuk mengatakan Tuhan itu baik. Manusia mudah bahwa mengatakan Tuhan itu menyertai, manusia mudah untuk mengatakan Tuhan itu mendengarkan doa. Namun ketika keadaan berbalik dan keadaan yang tidak baik itu terus-menerus terjadi tanpa ada perubahan, maka manusia cenderung untuk meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat ini kita melihat bahwa pemazmur membandingkan dua keadaan yang berbeda. Satu sisi, pemazmur merasa bahwa dia meragukan kebaikan Tuhan, dia meragukan keberadaan Tuhan, dia meragukan penyertaan Tuhan. Namun di sisi lain, di ayat ini dibandingkan dengan kenyataan bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa menyertai dan menjawab seruan doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, meskipun pemazmur adalah orang yang dekat dengan Tuhan, pemazmur adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tapi ada satu waktu dia pernah salah sangka di dalam kehidupannya. Dia meragukan kesetiaan Tuhan, di mana ketika dia berseru, dia merasa bahwa Allah itu cuek dalam kehidupannya. Sampai akhirnya dia mengambil satu kesimpulan bahwa Allah tidak lagi memperhatikan kehidupannya. Allah membuang dirinya, Allah mendiamkan dirinya. Itu kita bisa lihat di awal bacaan kita tadi dari Mazmur 31 ayat yang kedua. Aku menyangka dalam kebingunganku. Dalam bahasa lain, aku ragu, aku bimbang. Kenapa kok bimbang? Karena pemazmur merasa telah dibuang oleh Tuhan. Pemazmur merasa bahwa dia sudah ditinggalkan. Pemazmur merasa bahwa Tuhan cuek dalam kehidupannya. Namun semua yang dipikirkan oleh pemazmur ternyata keliru, Bapak Ibu. Ternyata dalam diamnya Tuhan, Dia adalah Allah yang super perhatian dalam kehidupan kita. Apa buktinya bahwa Allah itu adalah Allah yang super perhatian? Mari kita perhatikan ayat sebelumnya dari Mazmur 31 ayat yang ke-19 atau di Alkitab Mazmur 31 ayat yang ke-20 berkata demikian. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Di balik seperti sikap diamnya Tuhan, seperti sikap cueknya Tuhan, ternyata Allah telah menyimpan bagian yang terbaik buat kehidupan kita. Ternyata Allah sudah menyediakan, sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan ini harus kita sadari. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kita tidak menyangka bahwa ternyata Allah sudah siapkan sesuatu yang baik. Allah sudah siapkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali kita merasa bahwa Allah tidak memperhatikan? Karena kita tidak tahu kapan sesuatu yang terbaik itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Kapan sesuatu yang terbaik itu akan diberikan dalam kehidupan kita, itu hak daripada Tuhan. Kita nggak bisa menentukan saya minta hari ini, saya minta besok, saya minta detik ini. Nggak bisa. Semua adalah haknya Tuhan. Tapi yang menjadi satu keyakinan bahwa yakinlah bahwa Allah sudah simpan sesuatu yang terbaik. Allah sudah sediakan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, dari Mazmur 31 ayat 20 atau ayat yang ke-21 dikatakan demikian bahwa Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Hal yang kedua, dibalik ketika pemazmur merasakan bahwa Allah itu cuek, bahwa Allah itu tidak memperdulikan dia, ternyata Dia adalah Allah yang melindungi kehidupan kita tanpa pernah kita sadari. Tanpa pernah kita sadari ternyata Allah itu senantiasa melindungi kita. Allah senantiasa membentengi kehidupan kita.
Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur 31 ayat 21, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dia bukan saja Allah yang menyimpan sesuatu yang terbaik. Dia bukan saja Allah yang menyiapkan perlindungan bagi kehidupan kita, tetapi Dia adalah Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saat-saat ini sepertinya kita merasa bahwa setiap seruan doa kita itu mentok, kayak mentok sampai di langit-langit, kayak nggak tembus. Sepertinya kita merasa bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita serukan nggak didengar. Ingat, jangan salah sangka, Allah sebenarnya tidak diam. Dia sudah menyiapkan bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia sudah siapkan perlindungannya dalam kehidupan kita. Dia sudah juga berikan kasih setianya dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, jangan salah sangka terhadap Allah. Kalau doa-doa kita ternyata belum dijawab, jangan salah sangka kalau setiap seruan doa kita sepertinya tidak didengar. Karena sebenarnya dalam diamnya Allah, Dia sudah siapkan bagian yang terbaik. Dia sudah siapkan perlindungannya, dan juga Dia berikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu perhatian dalam kehidupan kami. Engkau memperhatikan kehidupan kami sehingga Engkau telah menyimpan bagian yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau bukan hanya menyimpan bagian yang terbaik bagi kehidupan kami, Engkau juga berikan perlindungan, Engkau berikan kasih setiamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dalam setiap seru doa kami Tuhan, biarlah kami Tuhan tetap melihat Engkau adalah Allah yang penuh perhatian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati bangsa kami Tuhan, negara kami, para pemimpin kami Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang bersama-sama berjuang menghadapi pandemik yang ada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan memberikan hikmat Tuhan, sehingga kami semua bangsa ini boleh keluar dari setiap situasi sulit yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan mulai hari ini hanya bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.